Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa di rumah? Saya harap semuanya masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, minggu kemarin kita pertemuannya adalah membahas tentang bagaimana konsep sosiologi dalam pembelajaran di SD. Yang kemarin kita bahas adalah yang ada di kelas 1, yaitu tentang individu. Kemudian di kelas 3 ada tentang lingkungan sosial. Dan yang kelas 6 adalah tentang kepemimpinan di sekitarku. Baik, langsung saja. Untuk kali ini kita akan membahas materi selanjutnya. Kita akan belajar bersama mengetahui bagaimana konsep pembelajaran sejarah dan antropologi di IPS SD. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, saya mau tanya kepada Anda semua. Apakah Anda suka tentang pembelajaran sejarah? Coba ingat-ingat waktu Anda masih di bangku SD, SMP, atau SMA. Saya yakin sejarah itu menurut Anda, dalam batin Anda, wah, itu pembelajaran yang membosankan karena terlalu banyak hafalan. Nah, coba sekarang saya mau tanya kepada Anda lagi. Apakah Anda suka menulis sejarah? Siapa yang menjawab tidak suka menulis sejarah? Dan siapa yang menjawab suka menulis sejarah? Baik, saya akan menyadarkan Anda dahulu. Coba ingat-ingat, seberapa sering Anda menulis status di media sosial Anda. Contohnya, untuk makan pagi saya makan soto, makan siang saya makan bakso, dan makan malam saya makan ayam bakar. Semuanya itu dalam bentuk kemasan mie instan. Nah, pasti Anda pernah menulis seperti itu, atau Anda sering menulis di status. Itu secara tidak sadar adalah Anda menuliskan sejarah jejak Anda. Anda meninggalkan jejak kehidupan Anda di media sosial. Nah, artinya secara tidak sadar Anda sebetulnya suka menulis sejarah. Ada istilah mengatakan bahwa butanya kita pada sejarah juga berarti butanya kita pada hari ini dan masa yang akan datang. Maka mulai sekarang tulislah sejarah Anda yang baik-baik dan yang buruk tidak usah, tinggalkan. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana konsep sejarah di pembelajaran IPS di SD. Sebelumnya kita perlu tahu tentang sejarah itu sendiri. Nah, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, sejarah dapat diartikan sebagai silsilah, asal-usul, atau keturunan, atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, sedangkan menurut Sartono Kartodirjo, bahwa sejarah merupakan gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Nah, karena ini disusun secara ilmiah, maka gambaran-gambaran yang tertulis dalam sejarah itu merupakan hasil data atau sumber yang dicari secara ilmiah. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mencatat gambaran secara ilmiah. Nah, sedangkan antropologi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang manusia dari berbagai aspek seperti budaya, perilaku, keanekaragaman, dan sebagainya. Kalau kita cermati, konsep pembelajaran sejarah di SD itu dibagi menjadi 3 konsep. Yang pertama adalah konsep waktu, konsep perubahan, dan konsep dinamika kebudayaan. Yang pertama, konsep waktu. Untuk mempermudah kita dalam mempelajari dan memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, maka diperlukan suatu batasan waktu. Untuk membatasi waktu itu dengan cara
klasifikasi waktu. Nah, klasifikasi waktu itu ada period, zaman, masa, dan seterusnya. Coba kita ingat-ingat kembali tahapan pembelajaran sejarah di SD. Apakah tahapan pembelajaran di SD itu ada tahapan atau klasifikasinya waktu? Coba Anda ingat-ingat. Ayo, waktu Anda di SD, pembelajaran sejarah yang pertama kali dipelajari tentang apa? Ya, tentang peninggalan sejarah agama Hindu-Buddha. Nah, coba ingat-ingat kembali. Dulu pernah mempelajari tentang kerajaan Hindu pertama di Indonesia atau kerajaan Buddha yang pertama di Indonesia. Ingat kan? Nah, setelah kita mempelajari tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, coba tahapan berikutnya di SD apa? Pembelajaran sejarahnya. Iya, tentang peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Nah, setelah itu, setelah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, tahapan klasifikasi waktu mempelajari sejarah di SD adalah masa penjajahan, masa kemerdekaan, proklamasi, Orde Lama, Orde Baru, sampai yang terakhir adalah reformasi. Ingat sekarang, berikutnya yang kedua adalah konsep perubahan. Nah, pada hakikatnya atau pada dasarnya manusia itu ingin selalu mengadakan perubahan. Maka dengan adanya sejarah ini, sejarah itu mengkaji peristiwa masa lalu tentang segala aspek kehidupan manusia yang terjadi di ruang geografis. Saya ulangi, yang terjadi di ruang geografis. Nah, peristiwa yang dilakukan oleh manusia di ruang geografis akan membuahkan sebuah karya. Nah, karya itu berupa perubahan sosial budaya. Coba kita telusuri faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya di masyarakat. Ada dua faktor utama. Yang pertama adalah faktor dari dalam masyarakat, dan yang kedua adalah faktor dari luar. Faktor dari dalam masyarakat itu ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu tentang bertambahnya jumlah penduduk. Nah, coba kita perhatikan, semakin bertambahnya jumlah penduduk dalam suatu masyarakat, pastinya itu akan membawa perubahan sosial dan budaya terhadap masyarakat itu sendiri. Paling menonjol adalah perubahan yang terjadi pada strukturalnya. Semakin banyak jumlah penduduknya, mereka akan membuat kelompok sendiri. Sehingga kalau membuat kelompok sendiri, mereka akan membuat struktural pemerintahan di masyarakat itu sendiri. Berikutnya, adanya penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru, bisa teknologi, alat, itu juga dapat merubah sosial budaya manusia. Contohnya, zaman dahulu sebelum masyarakat menggunakan listrik, masyarakat cenderung tidur lebih cepat dibanding sekarang. Tapi coba kita lihat perubahannya. Setelah ada listrik, mereka di malam hari memiliki banyak kegiatan seperti nonton TV, mungkin bermain, atau mungkin mengerjakan yang lainnya. Nah, maka perilakunya menjadi berubah. Kemudian yang berikutnya, faktor dari dalam masyarakat adalah faktor konflik dalam masyarakat. Coba perhatikan daerah-daerah di Indonesia yang pernah terjadi konflik di masyarakat, sekarang pasti kehidupan sosialnya berubah. Yang tadinya konflik itu terjadi karena ada pertentangan tentang kehidupan sosial, maka solusinya adalah membenahi tentang aturan-aturan sosial yang bisa berlaku di kedua belah pihak yang bertentangan. Kemudian yang kedua adalah faktor dari luar. Nah, faktor dari luar ada dua. Yang pertama adalah kondisi geografis. Nah, kondisi geografis di suatu tempat itu juga mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat yang terjadi. Apalagi kalau terjadi bencana alam di tempatnya. Nah, setelah terjadi bencana alam, mungkin suatu tatanan wilayahnya juga berubah, tidak sesuai dengan sebelum terjadi
bencana. Kemudian yang kedua, pengaruh budaya dari luar. Nah, budaya-budaya masuk ke dalam suatu wilayah juga akan mempengaruhi perubahan sosial budayanya. Contoh halnya, coba kita bandingkan masyarakat di pesisir pantai atau pantura dengan masyarakat yang ada di daerah pegunungan. Tentunya berbeda. Cara bicaranya, gaya bicaranya, terus intonasi bicaranya, cara berpakaiannya, makanannya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah konsep dinamika kebudayaan. Nah, coba kita lihat dulu kebudayaan, pendapat kebudayaan menurut beberapa ahli. Kebudayaan itu adalah hal yang berkaitan dengan kemampuan budi atau akal manusia. Sedangkan kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, kebudayaan adalah buah budi manusia. Artinya, kebudayaan merupakan hasil perjuangan manusia karena pengaruh alam dan zaman untuk mengatasi berbagai tantangan kehidupan. Kalau kita cermati, ada 7 kebudayaan yang dipelajari di SD. Yang pertama, bahasa berupa lisan atau tulisan. Kemudian yang kedua, peralatan dan perlengkapan hidup. Yang ketiga, sistem mata pencaharian. Yang berikutnya, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Berikutnya, sistem pengetahuan. Berikutnya, sistem religi dan sistem kesenian. Nah, itu yang dipelajari di SD. Baik, tadi kita telah membahas tentang 3 konsep sejarah di pembelajaran SD. Yang pertama, masih ingat tadi apa? Ya, konsep waktu, kemudian konsep perubahan, dan konsep dinamika kebudayaan. Nah, coba sekarang kita analisis penerapannya di pembelajaran tematik SD. Baik, kemarin saya sudah menginstruksikan agar Anda mendownload buku siswa kelas 4 tema 5 perjuanganku. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana konsep sejarah di pembelajaran kelas 4. Tema 5 pahlawanku, ingat subtema 1 perjuangan para pahlawan. Nah, di sana ada KD 3.2 memahami manusia, perubahan dan keberlanjutan dalam waktu pada masa pra-aksara, Hindu, Buddha, Islam dalam aspek pemerintahan, sosial ekonomi, dan pendidikan. KD yang kedua, yaitu merangkum hasil pengamatan dan menceritakan tentang manusia, perubahan dan keberlanjutan pada masa pra-aksara Hindu, Buddha, Islam dalam aspek pemerintahan, sosial ekonomi, dan pendidikan. Nah, pada kelas 4, tema 5 pahlawanku, di situ terdapat berbagai materi. Nah, di dalam materi, peserta didik diajarkan untuk mengolah informasi, berdiskusi, dan membuat rangkuman tentang perjuangan beberapa tokoh sejarah, terutama di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, di situ ada Raja Purnawarman. Di dalamnya terdapat, coba kita lihat, di dalamnya ada paragraf tentang, judulnya adalah Panji Segala Raja. Di dalam buku, peserta didik diharapkan untuk menganalisis bacaan tersebut, kemudian diskusi dan memberikan pendapat tentang kepemimpinan raja. Nah, untuk menambah pemahaman mahasiswa tentang raja-raja di Nusantara, serta peninggalan dan pengaruhnya terhadap masyarakat, guru kemudian meminta siswa untuk mengamati gambar-gambar. Coba kita perhatikan gambarnya. Nah, itu konsep pembelajaran sejarah di kelas 4. Coba kita lihat, kita pindah lagi ke kelas 5, tema 7, yaitu sejarah peradaban Indonesia. Coba cari subtema yang ke-1. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Di buku digambarkan asal mula Indonesia dijajah oleh bangsa Barat. Baik, setelah kita mempelajari konsep sejarah dalam pembelajaran IPS SD, maka
memang begitu pentingnya mempelajari tentang sejarah. Dengan mempelajari sejarah, kita akan memiliki pijakan yang kuat untuk menjalankan masa yang kini dan masa yang akan datang dengan lebih baik lagi. Dengan menulis sejarah, Anda tentunya akan berkontribusi pada keberlangsungan masa yang akan datang. Nah, teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau menambahkan konten dalam video saya, atau mau berkomentar atau mau memberikan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama, NPM, dan kelas apa. Kemudian saya akan membalas komentar Anda di kolom yang sama. Nah, sekarang berkaitan dengan UTS atau ujian tengah semester. Ini yang tentunya Anda sudah tunggu-tunggu. Nah, ada tugas yang akan saya berikan. Tugas ini saya harap pertama membantu Anda untuk berpikir secara ilmiah. Kemudian yang kedua, membantu tempat Anda lahir untuk mendokumentasikan sejarah. Yang ketiga, membuat Anda tetap aman berada di lingkungan sekitar rumah. Dan yang terakhir, membuat Anda tidak terlalu terbebani dengan tugas. Tugas untuk memenuhi UTS adalah tulislah sejarah desa atau kampung tempat Anda tinggal masing-masing. Saya ulangi sekali lagi. Tugas untuk memenuhi UTS adalah tulislah sejarah tentang desa atau kampung tempat Anda tinggal masing-masing. Nah, saya sering mendengar mitos tentang asal mula nama sebuah desa. Contohnya, saya pernah berkunjung ke daerah Tegal, ada desa namanya Pakujati. Nah, setelah saya telusuri, ternyata di sana memang benar-benar ada faktanya, ada pohon jati, yaitu ada pakunya di sana. Tapi itu mitos atau orang yang sengaja memaku, saya belum tahu. Di kampung saya sendiri, di kampung saya namanya Kali Sawah. Nah, Kali Sawah itu kalau dalam bahasa Jawa itu terdiri dari dua. Kali itu sungai, sawah itu sawah ladang. Nah, saya pernah mendapatkan cerita dari orang tua saya bahwa Kali Sawah itu memang dulunya itu ada kali besar, tapi kemudian terjadi suatu semacam bencana banjir seperti itu. Nah, sehingga kalinya itu berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, sedangkan yang tadinya berupa kali sekarang sudah tidak dialiri kali lagi atau dialiri oleh air lagi, maka ini berubah menjadi sawah. Nah, maka nama desa itu berubah menjadi Kali Sawah. Tapi ada cerita-cerita di baliknya bahwa pada saat terjadi bencana itu ada sesepuh nenek tua yang ikut kinder itu terbawa arus oleh banjir. Sekarang saya ingin Anda mencatat yang berawal dari mitos-mitos dari asal-usul nama desa Anda, kemudian Anda cari kebenarannya. Nah, ini adalah penulisan sejarah lokal. Ingat di awal, sejarah itu adalah penulisan secara ilmiah. Baik, sebelum Anda mengerjakannya, saya akan memberikan petunjuk penulisan sejarah lokal.